warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Aslian, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kolaka Timur, Unit Kerja SDN 1 Wanua Muteo, Kecamatan Lambandia. Saya akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Di antaranya, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam dan hanya mendengarkan. Sedangkan yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada pencapaian materi dan KKN atau mengutamakan aspek kognitif anak. Nah, pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Sedangkan yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minimum saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Sedangkan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa itu rendah. Nah, saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya bisa berdiam diri saja. Nah, yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya memahami modul 1.1. Seperti inilah suasana kelas saya. Saya hanya sibuk menjelaskan materi kepada siswa saya, sedangkan mereka tidak sama sekali Sudah? Sudah? Sudah semua dikerjakan dengan yang tadi? Sudah? Yang belum selesai silakan lanjut. Saya sadari bahwa saya hanya sibuk sama diri saya sendiri, sedangkan anak-anak di saya, mereka juga sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Inilah gambaran suasana kelas saya saat pembelajaran itu berlangsung, di mana anak didik saya, siswa-siswa saya, sibuk menulis. Padahal di sini saya masih menjelaskan seputar materi saya. Namun mereka sudah berbuat. Saat saya melarang bahwa dulu jelaskan dulu penjelasan ibu-guru, mereka lebih memilih untuk menulis. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mencapai bahwa harus selesai sebelum jam kelas. Padahal yang ingin saya capai di sini yaitu mereka harus memahami ini masalah selesai dengan tidak soal kedua. Namun anak-anak memilih untuk menulis lebih dulu tanpa memperhatikan penjelasan dari saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apakah
apapun yang ada di sekitar kita kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memiliki sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah untuk mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak atau student centered. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga kita dapat mencerna sendiri pengetahuan. Sedangkan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bervariasi dan berwarna. Selain itu, pembelajaran modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran agar lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang berikutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan pada anak itu sendiri agar kita lebih dekat kepada anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain yang pertama, tentang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Sedangkan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Sedangkan yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian visi belajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi dari mereka. Sedangkan yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek edukasi. Kebiasaan-kebiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan dituntut. Nah, pendidikan yang menuntut bukan dituntut, tetapi kita sebagai seorang guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajar dan pendidik dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pembelajaran ini yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah di mana saja, di mana pendidikan
pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu pengalaman studi pekerti yang baik. Selanjutnya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.